Good morning everyone. Morning Blessing kali ini kembali sama-sama kita melihat perumpamaan tentang talenta yang terdapat dalam Matius pasal 25. Dan kali ini kita akan melihat ayat 18, ayat 23 dan 24. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa hamba yang menerima 1 talenta ini, ketika dia menerima talenta dari tuannya, harta dari tuannya, kemarin saya sudah jelaskan betapa berharganya nilai 1 talenta, tapi dia tidak senang. Bahkan ketika dia mendapatkan, dia cepat-cepat menggali lubang, menguburkan talenta tersebut dan tidak berbuat apa-apa. Apa penyebab hamba tersebut tidak mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Yang pertama di ayat 24 dijelaskan di sini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia memiliki penilaian yang berbeda terhadap majikannya. Dia berpikir majikannya adalah seorang yang jahat. Jelas tergambar dari ayat ini bahwa di dalam diri hamba tersebut terdapat kepahitan. Ada banyak penyebab seseorang bisa memiliki kebencian. Penyebab yang pertama adalah rasa kecewa, kekecewaan. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan raksasa Goliat bersama barisan orang Filistin, di mana Saul bersembunyi di kemah. Saul seolah-olah kecewa dengan dirinya sendiri. Kekecewaan inilah yang mengakibatkan timbulnya kepahitan. Saat itu saya bisa rasakan bahwa seolah-olah kok Tuhan tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah kok Tuhan tidak memakai dirinya, melengkapi dirinya untuk bisa berhadapan dengan raksasa Goliat dan menaklukkan raksasa Goliat. Bukankah saat itu Saul sebagai orang yang paling tinggi di bangsa Israel? Bukankah saat itu Saul adalah raja yang sangat disegani? Bukankah Saul adalah orang yang harusnya berdiri menghadapi raksasa Goliat? Tapi itu tidak terjadi. Justru kita tahu ceritanya, Daudlah yang tampil menghadapi raksasa Goliat dan mengalahkan Goliat serta orang-orang Filistin. Kekecewaan inilah yang menimbulkan kepahitan. Ibrani 12 ayat 14, tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa hidup berdamai. Hal yang kedua yang seringkali menjadi pemicu bangkitnya kepahitan dalam diri seseorang adalah kedengkian, rasa dengki, iri hati. Hati-hati kalau saudara merasa orang lain lebih hebat. Itu berawal dari teriakan rakyat Israel. Mereka mengeluk-elukan Daud ketika Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Apalagi ketika rakyat menyambut Daud, rakyat Israel berteriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Kedengkian muncul di hati Saul. Iri hati muncul di hati Saul, dan akhirnya muncullah kepahitan. Kalau ada orang lain diberkati, bersyukurlah untuk orang tersebut. Bersyukurlah juga dengan apa yang saudara miliki hari ini. Kalau orang lain rasanya lebih dipakai Tuhan, bersyukurlah untuk orang tersebut. Dan bersyukurlah untuk kita, karena kalau kita ada hari ini juga karena anugerah Tuhan. Selain kebencian, kita baca di ayat 25. Jelas sekali di situ dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hal yang kedua adalah ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Percayalah, justru ada kepercayaan diri di dalam Tuhan. Dan kalau kita mulai rasa takut, mulai rasa gak percaya diri, saya dapat pastikan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Percaya diri itu dari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan pernah menyerah. Tetaplah maju bersama dengan Tuhan.
Jangan pernah menoleh seluruh kegagalanmu di masa lalu. Berjalanlah ke depan bersama dengan Tuhan. Yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang besar dan yang luar biasa di depan sana. Kasih yang sempurna adalah kasih yang bebas dari rasa takut. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat yang baru di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan limpah.